Untuk meningkatkan keamanan di Irian Barat, Sarwo pun melakukan serangkaian operasi militer, meliputi operasi tempur, teritorial, dan intelijen. Operasi tempur bertujuan menghancurkan kekuatan fisik musuh. Operasi teritorial untuk membujuk pemberontak supaya turun gunung dan taat pada pemerintah. Sementara operasi intelijen ditunjukkan untuk menetralisir pendukung gerakan separatis. 6.000 personil dari berbagai kesatuan di luar Irian Barat dikerahkan untuk mendukung aksi militer ini. Akhirnya, pada bulan November 1869, pemberontak menyerah. 257 diantaranya adalah prajurit tempur dengan 99 pucuk senjata. Keamanan di Irian Barat berangsur membaik setelah Ludwig Manjatan bersedia turun gunung dan menyerahkan diri kepada ABRI. Worldwide Production present. Saat mendengar kabar dirinya akan menjadi dubes untuk Uni Soviet, Brigjen TNI Sarwo Edi Wibowo sempat kecewa kepada Presiden Soeharto. Edi merasa karir militernya bakal berakhir. Akan tetapi, kekecewaannya langsung lenyap saat Presiden Soeharto mengangkat Sarwo Edi sebagai Panglima Kodam 17 Cendrawasih. Papi tidak sangat bersemangat, berbanding terbalik dengan saat ia mendengar akan dikirim ke Moskow, ucap putri ketiga Sarwo, Ibu Ani Yudhoyono, dalam biografinya Kepak Sayap Putri Prajurit, ditulis Albertiene Enda. Pada waktu itu, Papua atau Irian Barat kondisi keamanannya sedang tidak baik-baik saja karena sedang dalam masa peralihan pemerintahan. Menjelang penentuan pendapat rakyat atau PPRA, Gerakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM sedang mengacau dan membuat keamanan tidak stabil di tanah Papua. Sarwo Edi resmi menjabat sebagai Panglima Cendrawasih pada Juni 1968. Soeharto menunjuk Sarwo untuk memperkuat jangkauan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terhadap wilayah Irian Barat. Kedatangan utusan khusus PBB, Fernando Ortiz Sanz, di bulan Agustus yang akan meninjau penyelenggaraan PPRA tak luput dari pengamatan Sarwo Edi. Untuk meningkatkan keamanan di Irian Barat, Sarwo pun melakukan serangkaian operasi militer, meliputi operasi tempur, teritorial, dan intelijen. Operasi tempur bertujuan menghancurkan kekuatan fisik musuh. Operasi teritorial untuk membujuk pemberontak supaya turun gunung dan taat pada pemerintah. Sementara operasi intelijen ditunjukkan untuk menetralisir pendukung gerakan separatis. 6.000 personil dari berbagai kesatuan di luar Irian Barat dikerahkan untuk mendukung aksi militer ini. Akhirnya, pada bulan November 1869, pemberontak menyerah. 257 diantaranya adalah prajurit tempur dengan 99 pucuk senjata. Keamanan di Irian Barat berangsur membaik setelah Ludwig Manjatan bersedia turun gunung dan menyerahkan diri kepada ABRI. Ludwig adalah kepala suku Arfak yang berpengaruh. Dia melakukan pemberontakan karena kecewa dengan pemerintah Indonesia. Gerakan Ludwig ini memang membawa inspirasi bagi sejumlah penduduk Irian Barat di berbagai tempat untuk menyatakan dukungannya kepada organisasi Papua Merdeka. Tulis Peter Kasenda dalam Sarwo Edi Wibowo dan Operasi Militer yang dimuat di majalah Prisma edisi khusus 20 tahun 1971 sampai 1991. Akan tetapi ABRI masih memiliki pekerjaan rumah lagi. Masih ada gerombolan bersenjata di bawah Ferry Awom yang melakukan perlawanan di hutan pedalaman Papua. Sedangkan waktu pelaksanaan PPRA kian dekat. Sarwo Edi lalu menggelar operasi militer bersama Wibawa pada Februari 1969. Operasi Wibawa bertujuan untuk mengamankan PPRA, menghancurkan pemberontak OPM di bawah Ferry Awom, serta menumbuhkan dan memelihara kewibawaan pemerintah. Kalau PPRA gagal, kegagalan itu terletak di pundak saya. Sebaliknya, kalau nanti PPRA berhasil, akan ada banyak pihak yang mengaku bahwa keberhasilan itu hasil jeripayah mereka, ucap Sarwo kepada Hendro Subroto dalam buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Indonesia harus mengadakan PPRA karena sudah menjadi kewajiban internasional. Rakyat Papua diberikan pilihan untuk bergabung dengan Indonesia atau merdeka. Akan tetapi, Jakarta bertekad bahwa Irian Barat harus menjadi bagian integral Republik Indonesia. Presiden Soeharto dan Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud lalu bersinergi untuk memenangkan PPRA. Kepada Amir Mahmud, Soeharto berpesan agar PPRA jangan sampai gagal. Harus diusahakan, jangan sampai wilayah Irian Barat terlepas lagi dari kekuasaan Republik Indonesia, ucap Amir Mahmud dalam autobiografi H. Amir Mahmud, Prajurit Pejuang. Di Irian Barat, Sarwo Edi bertugas sebagai Ketua Proyek Pelaksana Daerah bersama Murtopo, Spesialis Operasi Khusus. Sebagai Panglima Kodam, Sarwo adalah penguasa tertinggi di Irian Barat dalam melakukan pemerintahan. Dia bertanggung jawab penuh
atas gagal atau suksesnya Pepera. Sarwo Edi tampil secara publik sebagai pelaksana yang supel dari garis yang sudah dituju Soeharto. Kegiatan pemilihan bebas itu akan datang, tetapi orang-orang Papua jangan mengisi benaknya dengan hal-hal gila. Demikian pesan Sarwo Edi kepada masyarakat Papua, dikutip dari sejarawan Belanda Peter Druk Lever dalam tindakan Pilih Bebas, Orang Papua dan Penentuan. Peran Sarwo Edi begitu besar dalam mengamankan pelaksanaan Pepera. Menurut Amir Mahmud, Sarwo Edi mengerahkan jajaran Kodam Cendrawasih sehingga memperlancar persiapan. Druk Lever mencatat, dalam bulan-bulan pertama 1969, tentara Indonesia yang dikerahkan sebesar 10.000 personel itu lalu ditingkatkan pada pertengahan bulan Juli menjadi 16.000 saat penyelenggaraan Pepera. Pepera kemudian berakhir dengan kemenangan bagi Indonesia, meski dengan meninggalkan noda di dalamnya. Pepera cacat secara hukum karena tak menerapkan prinsip satu orang satu suara, melainkan perwakilan. Sebanyak 1.026 orang Dewan Musyawarah Pepera atau DMP mewakili 800.000 rakyat Papua. Pepera juga diindikasikan terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Sejumlah kesaksian dan penelitian sejarah membongkar perilaku intimidatif tentara terhadap rakyat Papua yang menolak NKRI. Jurnalis The Wall Street Journal, Peter Kahn, pada 12 Agustus 1969, memberitakan seruan bernada ancaman dari pihak Indonesia yang apabila orang-orang Papua memilih berpisah dari Indonesia, mereka akan menghadapi 115 juta orang Indonesia. Di Enarotali, ibu kota Kabupaten Panial, Amiruddin Al-Rahab, dalam Heboh Papua mencatat sekiranya 634 orang terbunuh akibat operasi militer yang dipimpin Mayor Mohtar Yahya dan Mayor Sitompul. Sedangkan di Wamena, 2 orang anggota ABRI terbunuh karena bentrokan dengan aparat dan rakyat di piramid Wamena. Menurut Joel Boray, selama persiapan dan pelaksanaan Pepera terjadi banyak intimidasi. Tentara sering memukul rakyat dan ada rakyat yang ditembak sampai mati di pedalaman. Dikutip dari Koteka Lebih Baik Daripada Celana, yang termuat di kumpulan tulisan Bakti Pamong Praja Papua, suntingan Leontin Fizer dan Amaponjos Mare. Joel saat itu bekerja sebagai staf kantor Bupati Biak semasa Pepera. Joel menceritakan bahwa banyak rakyat Papua yang meregang nyawa di tangan tentara. Hal ini banyak terjadi di Paniai, Tembagapura, dan Wamena. Kejadian kelam itulah yang menyebabkan banyak rakyat Papua marah dan sakit hati sampai hari ini.